Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang, sahabat-sahabat Biovlog. Dimanapun berada, perkenalkan kami salah satu pembudidaya ikan nila menggunakan sistem Biovlog. Adapun alamat Biovlog kami berada di Kampung Pasir, Desa Cintakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut. Baik, Biovlog ini baru dibangun beberapa bulan yang lalu dan kami mulai belajar tebar di 3 hari sebelum menjelang Lebaran di tahun 2022. Kami mengenal Biovlog ini berawal dari Al-Youtubia. Kami belajar dari situ yang awalnya kebetulan di sini ada kolam orang tua, kolam tanah yang cukup lumayan. Ada 5 kolam tanah dengan ukuran menengah lah ya. Ukuran sekitar ada yang 7x5, ada yang 12,5 dan kurang lebih segituan lah yang lainnya. Awalnya saya pengen mencoba membudidayakan ikan nila untuk beberapa jenis yang sekarang lagi viral seperti nirwana 3, gesit dan lain-lainnya dengan menggunakan sistem konvensional. Tapi dikarenakan kebetulan di daerah kami airnya itu kurang bagus ya, kadang satu hari mengalir lumayan sedikit deras, tapi kadang tidak ada sama sekali, sehingga itu membuat saya berpikir ulang. Padahal kolam sudah dibenahi, sudah didalemin sampai 1 meter kurang lebih setiap kolamnya. Kemudian sudah kami tabur dengan tai ayam ya, pupuk alami, kemudian dengan kapur dolomit. Lalu saya sudah mencoba membeli ikan bibit yang ukuran 1,1 kilo di BBI ya, di balai bibit. Cuman semakin lama ikan yang saya tabur, yang kami tabur ini sepertinya kekurangan air ya, sehingga saya menjadi berpikir untuk mencoba yang lain. Tadinya ingin menggunakan kincir, tapi berhubung listrik, kemudian khawatir juga ya, karena harus keamanan 24 jam gitu kan. Akhirnya kami coba-coba untuk membuka-buka informasi melalui media internet, Facebook, Google, kemudian YouTube, dan muncullah ini kolam Biovlog, dimana yang kami tahu ini dibuat bagi daerah-daerah yang airnya kekurangan, seperti kalau tidak salah itu seperti di Afrika, di negara-negara Arab. Lalu yang saya baca-baca kemudian muncullah di daerah-daerah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang kekurangan air juga biasanya, MDPL-nya di bawah. Yang saya tahu ada yang di Sulawesi gitu kan, itu banyak. Saya baca-baca, kemudian saya mengenal aplikasi Nilaku ya kalau tidak salah, dari Pak Adi Sucipto. Saya pelajari dan alhamdulillah akhirnya di daerah kami ini yang pertama ya. Sepertinya ya, saya masih belum pasti, tapi sepertinya ya untuk kecamatan kami ini baru. Kami mencoba membangun diameter 5 ya, dengan berbagai dinamika ya tentunya, diskusi dengan keluarga. Ini ada D5 di belakang rumah yang didesain, dihitung. Ini saya memang
banyak masukan dari kawan-kawan, D5 terlalu besar untuk pemula bagi saya yang baru mencoba ya. Harusnya dicoba D1 dulu, D2, dijadikan lab lah istilahnya ya. Tapi ternyata saya putuskan saja dan coba desain, saya hitung dengan luas tanah yang ada, ini bisa dibangun D5 sebanyak 10 buah. Dan sebagai uji coba dan sesuai dengan fulus ya keuangan yang ada, kami coba membangun 5 kolam D5. Di luar dugaan, kami bikin rancangan anggaran biaya. Di luar dugaan ternyata wow, lumayan. Pertama, kami coba benahi dulu karena ini awalnya sawah ya, kawan-kawan biovlog. Ini tadinya sawah, sehingga lumayan. Ini harus dikerasin dulu sekitar 1 bulan lah ya. Lumayan sedikit sudah pede. Kami coba bangun dengan awal desain. Ini lebih merapat ke rumah dulu. Yang kosong-kosong ini nanti selanjutnya biar lebih ini ya, lebih terdeteksi kalau ada apa-apa. Ini kami beli seperti biasa yang saya tahu ini ada di Pati ya. Banyak sih di Bogor, di Bandung juga ada, di daerah manapun ada nih seller-seller menjual ini. D5 kita coba bangun. Yang awalnya kita coba rangkanya ini kita hitung dulu, kita ukur tanahnya dengan Hermes seperti ini. Lalu kita buat kedalaman 20 cm ke dalam sebagai penguat ya, dan digunakan pondasi ini satu bata. Lalu di bawahnya setelah dirasa rata dan ukurannya sudah benar, kita beli dedak gede ya. Kalau di Sunda itu bilangnya huut badag katanya gitu. Dengan membangun dengan 5 orang, lalu saya pagar biar lebih aman ya dari berbagai hal lah. Kemudian kami pasang. Lalu setelah baca-baca bahwa kalau sudah dibangun kolam ini itu jangan lama-lama ya, dibiarin karena nanti kena air, matahari, sehingga khawatir umurnya berkurang, sobek kena angin. Sehingga kebetulan saya ada mesin sedot ya, mesin sedot air yang kapasitasnya lumayan gede, menggunakan bahan bakar LPG 3 kilo. Saya sedot kolam tanah di samping karena kebetulan airnya ada tapi belum diberikan bibit. Kami pindahin ke sini. Ke sini. Kebetulan selangnya lumayan panjang, 16 plus 2, 18 meter. Dan lumayan, kolamnya juga besar sehingga bisa memenuhi 2-3 dulu sementara. Lalu kami masukin lagi air, sudah penuh kolam tanah, lalu kami sedot lagi sehingga untuk netralisirnya lumayan cepat nih kolam. Karena berhubung saya juga belajar ikan koi dulu ya, kalau membangun kolam baru itu memang harus steril betul-betul, Masalahnya lawannya ikan kalau di kolam tembok itu adalah semen. Kalau ini kan bahannya terpal ini pasti kena matahari, kemudian waktu didiamkan di cellar ini pasti bau plastik, sehingga ikan tidak akan suka, mungkin mengakibatkan kematian. Sehingga untuk netralisirnya supaya tidak menggunakan air yang banyak dari sumur, sehingga menggunakan air yang ada, sehingga netralisirnya cepat, tidak banyak menggunakan hal-hal lain. Lalu kami gunakan gedebok pisang, disiapkan, dibiarkan selama 1 bulan. Lalu setelah 1 bulan kami buang airnya, buang lagi semuanya, kami bersihin, disikat dan lain-lain. Kami coba masukin air sumur. Nah ini nih,
Ini air sumurnya. Ini saya baru cerita historinya dulu ya kawan-kawan. Dari sini. Nah, saya coba bergeser dulu terlebih dahulu. Yang menjadi masalah kenapa saya berpikir biovlog ini agak panjang dulu itu. Karena air yang di kolam tanah ini bermasalah, kurang bagus. Tapi masalah di sini karena ini adalah tanahnya tanah sawah, sehingga airnya mengandung alkalin yang tinggi ya. Tinggi banget. Tapi kebetulan saya tidak mengukur. Tapi karena kebetulan ini rumah, alhamdulillah saya dapat rezeki, jadi baru saya di sini dan tetangga-tetangga bilang bahwa airnya ada yang hitam, ada yang merah. Pas saya cek ke kamar mandinya memang betul. Rumah-rumah tetangga di sini biasanya mereka untuk air bersih ngambil dari yang punya air bersih. Biasanya dari masjid. Sehingga yang jadi masalah, gimana ya? Menggunakan konvensional airnya bermasalah, pengen biovlog, tapi airnya nggak ada. Airnya saya mencoba mencari informasi terkait air menggunakan PDAM, karena di Garut sudah banyak jaringan PDAM yang sudah terbangun. Dan kebetulan 700 meter di sana itu ada komplek dan sudah terbangun. Ketika saya meminta menginformasikan kepada PDAM untuk dibangun di daerah kami, kebetulan di sini juga tetangga-tetangga bermasalah airnya, ternyata terbentur dengan jumlah. Mungkin ada aturan khusus atau baku ya yang sudah dibuat oleh PDAM sehingga masih proses pembangunan, sehingga kami harus menunggu. Akhirnya dengan berat hati saya mengumpulkan dana ya untuk membuat air bor, dan alhamdulillah air bor sudah dibangun sedalam 80 meter. Sehingga airnya alhamdulillah ketika dicek pH-nya bagus, sekitar 7,8. Alkalinnya juga cukup, tidak terlalu tinggi. Dan layak untuk diminum setelah dipanasin ya tentunya. Kemudian layak untuk ikan pula. Lalu setelah itu kembali lagi, ini sudah dibangun, air sudah dicoba dimasukkan, sekitar 20% lah ya. Saya mencoba mencari bibit. Untuk bibit kita bahas selanjutnya. Sementara ini saya baru membahas terkait profil nila yang berada di Kampung Pasir, Desa Cintakarya, Kecamatan Semarang, Garut. Namanya belum saya buat. Sementara ini saya baru kebayang namanya nih laku alhamdulillah. Padahal maksudnya ke nih laku, tapi saya buat plesetannya nih laku. Kawan-kawan yang ada di seluruh pelosok Nusantara yang sedang berjuang untuk mencari nafkah dengan memutuskan untuk belajar biovlog, mari kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan ekonomi kita, pengalaman kita, ilmu kita, tugas sebagai manusia ya tentunya untuk terus berjuang, dan semoga ini menjadi trigger, karena apabila kita belajar nila ini saya pikir ini nggak akan ketahan nih bisnisnya. Banyak yang bisa kita realisasikan ke hal lain, ekspansi ke segala bidang. Misal kalau kita tahu nilainya, kita akan kenal siapa sellernya, kita akan kenal siapa komunitasnya, kita akan kenal siapa petaninya, kita akan kenal siapa pembelinya, kita akan kenal siapa pasarnya, kita akan kenal siapa rumah tangga yang akan biasa membeli, kita akan tahu siapa sebetulnya yang komersial, misalnya hotel, rumah sakit, pabrik, restoran, dan lain-lain. Ini tidak akan ketahan bisnisnya. Insya Allah ini akan menjadi pondasi bagi kita yang sedang berjuang di sini. Kematian dan lain-lain kita akan bahas. Lalu ini sudah di-vlogkan bagaimana seperti apa, walaupun saya secara teknis saya belum terlalu menguasai, tapi kalau secara
experience terhadap ikan, insya Allah kita bisa belajar bersama-sama ya. Bila ada kesalahan mohon maaf, mohon dimaafkan dan mohon masukannya. Kemudian silakan tulis komen, kita berdiskusi di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih dari saya sebagai pejuang biovlog. Mungkin namanya nanti ada masukan di bawah ya, tulis ya. Mungkin pejuang biovlog ya, mungkin sementara memang saya masih nih laku. Kawan-kawan tolong dibantu ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nilaku.